Bapak-bapak yang saya hormati, jika usia Bapak sudah di atas 60 tahun, izinkan saya bertanya dengan jujur dan tenang. Apakah akhir-akhir ini tubuh masih memiliki keinginan tetapi responnya terasa melemah? Kekerasan tidak lagi seperti dulu. Sensitivitas terasa menurun, dan di balik semua itu muncul satu perasaan yang jarang diucapkan dengan suara keras takut gagal saat bersama istri. Dalam praktik saya, seorang pasien berusia 67 tahun pernah berkata pelan, "Dok, saya masih sayang istri saya." Keinginan itu ada, tapi setiap kali mendekat kepala saya penuh dengan rasa cemas. Bapak-bapak saya ingin mengatakan satu hal penting sejak awal ini, bukan tanda kelemahan, bukan kegagalan sebagai pria. Dalam banyak kasus ini adalah respons alami tubuh yang berubah seiring usia dan belum pernah dijelaskan dengan cara yang benar. Saya Dr. Siti Rahmawati, dokter spesialis urologi. Di sini kita membahas kesehatan pria tanpa tabu, tanpa rasa malu, dan dengan dasar ilmu kedokteran. Jika Bapak menghargai penjelasan yang praktis dan masuk akal, silakan subscribe, tekan tombol suka, dan bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya. Mari kita bahas pelan-pelan dengan kesadaran dan akal sehat. Perkenalkan, saya Dr. Siti Rahmawati, dokter spesialis urologi dengan pengalaman klinis lebih dari 15 tahun mendampingi pria dewasa dan lansia di berbagai kota di Indonesia. Setiap minggu saya bertemu pria-pria yang secara fisik tampak baik-baik saja, namun menyimpan kekhawatiran yang sama. Mereka jarang mengeluh soal nyeri atau penyakit berat, tetapi merasa ada satu bagian penting dalam hidup yang tidak lagi merespons seperti dulu. Banyak dari mereka datang bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk memahami tubuhnya sendiri. Apa yang berubah, apa yang masih bisa dibantu, dan bagaimana merawat fungsi tubuh tanpa rasa malu dan tanpa tekanan. Di channel ini kita membahas kesehatan pria secara terbuka namun tetap bermartabat. Penjelasan saya bersifat edukatif, praktis, dan berdasarkan ilmu kedokteran, bukan mitos atau janji instan. Jika Bapak merasa pendekatan seperti ini bermanfaat, silakan subscribe, tekan suka, dan bagikan video ini kepada orang terdekat yang mungkin sedang membutuhkan penjelasan serupa. Seiring bertambahnya usia tubuh pria, memang mengalami perubahan yang nyata, terutama pada sistem pembuluh darah dan saraf. Setelah usia 60 tahun, dinding pembuluh darah menjadi kurang elastis, sehingga aliran darah tidak lagi secepat dan seefisien dulu. Di saat yang sama, respons saraf yang mengatur rangsangan dan relaksasi juga melambat, bukan hilang tetapi membutuhkan rangsangan yang lebih tepat dan kondisi yang lebih tenang untuk aktif kembali. Dalam praktik saya, banyak pasien mengatakan, "Dok, dulu tidak perlu banyak usaha. Sekarang sedikit stres saja, kurang tidur satu malam, atau pikiran yang belum tenang sudah cukup membuat tubuh sulit merespons." Perlu diingat, banyak pria di usia ini juga mengonsumsi obat untuk tekanan darah jantung atau gula darah. Obat-obatan tersebut penting untuk kesehatan umum, namun dapat memengaruhi aliran darah dan respons seksual tanpa disadari. Semua ini bukan tanda kegagalan. Ini adalah fisiologi penuaan yang wajar. Tubuh tidak kehilangan kemampuannya, tetapi menjadi lebih selektif tentang bagaimana ia diaktifkan. Mini ringkasan, jika aliran darah lebih mudah masuk dan pikiran berada dalam keadaan tenang, respons tubuh biasanya menjadi lebih baik. Sebelum kita masuk ke teknik, apapun penting bagi saya untuk meluruskan satu hal terlebih dahulu. Ketika saya berbicara tentang pijat penis terapeutik, yang saya maksud bukan rangsangan seksual biasa, bukan gesekan keras, dan bukan usaha memaksa ereksi muncul seketika. Pijat terapeutik adalah pendekatan kesehatan. Ia menggunakan tekanan yang lembut, terukur, dan disadari pada jaringan yang berperan dalam aliran darah, relaksasi otot dasar panggul, serta kesiapan saraf untuk merespons. Tujuannya bukan mengejar hasil instan. Tujuannya adalah menyiapkan medan tubuh, membantu pembuluh darah membuka diri, mengurangi ketegangan yang menumpuk selama bertahun-tahun, dan mengirim sinyal aman ke sistem saraf bahwa tubuh tidak sedang berada dalam keadaan terancam. Saya sering mengibaratkan ini seperti fisioterapi pada bahu atau lutut. Jika dilakukan dengan tekanan yang tepat dan ritme yang benar, jaringan menjadi lebih lentur dan fungsi perlahan membaik. Namun jika dipaksa atau dilakukan dengan kasar, yang muncul justru iritasi dan penurunan sensitivitas. Jadi pijat terapeutik bukan tentang lebih kuat, melainkan tentang lebih sadar. Bukan memaksa tubuh bekerja, tetapi membantu tubuh mengingat bagaimana ia seharusnya merespons. Untuk memahami mengapa pijat terapeutik dapat membantu kita, perlu melihat cara kerja tubuh dengan sederhana. Secara fisiologis, penis bekerja seperti spons. Ia mengeras ketika darah masuk dengan cukup dan mempertahankan kekerasan, ketika aliran keluar darah dapat ditahan oleh otot-otot dasar panggul. Setelah usia 60 tahun, dua hal sering terjadi bersamaan. Pertama, pembuluh darah menjadi kurang responsif, sehingga darah tidak masuk seefisien dulu,
Kedua otot-otot di sekitar panggul cenderung lebih tegang tanpa disadari, terutama pada pria yang sering cemas atau terburu-buru. Pijat terapeutik bekerja dengan cara yang lembut namun spesifik. Tekanan yang tepat membantu vasodilatasi, yaitu membuka pembuluh darah kecil agar aliran darah menjadi lebih lancar. Pada saat yang sama, sentuhan yang sadar dan berirama membantu jaringan kembali elastis dan mengajarkan sistem saraf untuk mengatur masuk dan keluarnya darah dengan lebih efisien. Dalam praktik saya, banyak pasien melaporkan satu perubahan awal yang sama, bukan langsung ereksi yang kuat, melainkan rasa hangat yang lebih merata dan ketenangan tubuh yang meningkat. Ini adalah tanda bahwa sirkulasi mulai membaik dan tubuh keluar dari mode siaga. Mini ringkasan, lebih banyak darah masuk, lebih sedikit ketegangan yang keluar. Kondisi inilah yang membuat respons tubuh menjadi lebih mudah dan lebih stabil. Pak Hadi berusia 68 tahun dan tinggal di Sleman, Yogyakarta. Beliau sudah pensiun dan menjalani hari-harinya dengan sederhana. Setiap pagi, ia menyiram tanaman, duduk di teras, dan minum teh bersama istrinya. Saat datang berkonsultasi, Pak Hadi tidak mengeluhkan rasa sakit apapun. Ia hanya berkata dengan suara pelan, "Dok, saya masih ingin dekat dengan istri saya. Keinginan itu masih ada. Tapi sekarang badan saya cepat tegang. Belum apa-apa pikiran saya sudah gelisah duluan." Ia mengira hal itu tanda bahwa dirinya sudah tidak mampu. Setelah saya jelaskan bahwa perubahan tersebut berkaitan dengan sirkulasi darah dan ketegangan otot panggul, Pak Hadi mulai mencoba pijat terapeutik dengan tekanan lembut dan ritme lambat sekitar 10 menit beberapa kali seminggu. 2 minggu kemudian ia kembali dan berkata, "Dok, belum sempurna. Tapi tubuh saya lebih tenang. Saya tidak lagi takut sebelum mencoba." Bagi saya itu adalah kemajuan yang sangat berarti. Pak Budi berusia 63 tahun dan tinggal di Depok, Jawa Barat. Ia masih aktif bekerja paruh waktu dan sering mengantar cucunya ke sekolah. Secara fisik, ia tampak sehat dan bugar. Namun saat duduk di ruang praktik, ia berbicara sangat pelan, "Dok, saya tidak sakit, tapi rasanya tubuh saya tidak lagi menuruti saya." Pak Budi mengaku bahwa setiap kali ingin dekat dengan istrinya, ia merasa terburu-buru dan cemas. Takut gagal, takut mengecewakan. Akibatnya, ia justru sering menghindar, bukan karena tidak cinta, melainkan karena takut menghadapi kegagalan itu sendiri. Saya menjelaskan bahwa tujuan pijat terapeutik bukan untuk memaksa ereksi, melainkan menenangkan tubuh dan memperbaiki aliran darah secara bertahap. Ia mulai berlatih dengan napas lebih pelan dan tekanan yang sangat ringan. Sekitar 1 bulan kemudian, Pak Budi berkata, "Sekarang saya lebih percaya diri. Bukan karena saya merasa lebih kuat, tetapi karena tubuh saya tidak lagi terasa melawan saya." Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling praktis. Saya akan menjelaskan 3 teknik dasar pijat terapeutik yang dapat Bapak lakukan tanpa alat khusus dan tanpa posisi yang rumit. Ketiga teknik ini jika digabungkan membantu sirkulasi darah, sensitivitas saraf, dan relaksasi otot dasar panggul. Saya sarankan di awal jangan mencoba semuanya sekaligus. Pilih 1 atau 2 teknik terlebih dahulu. Dalam perawatan tubuh, lebih sedikit namun konsisten jauh lebih bermanfaat daripada terlalu banyak namun terburu-buru. 1. Kompresi ritmis. Gunakan pelumas netral dan hipoalergenik. Hindari produk beraroma kuat atau sensasi panas karena kulit di usia matang lebih mudah teriritasi. Lingkarkan seluruh tangan pada batang penis, lalu berikan tekanan lembut dan stabil selama 3 detik. Setelah itu lepaskan dan istirahatkan selama 3 detik. Lakukan gerakan ini dari pangkal menuju bagian tengah, kemudian kembali lagi ke pangkal. Bayangkan Bapak sedang mengundang darah untuk masuk dan bertahan, bukan memerasnya keluar. Ulangi 8 hingga 10 siklus. Jika muncul rasa hangat atau denyut yang lebih jelas, itu pertanda arah sudah benar. Mini ringkasan ritme lambat dan tekanan ramah membuat pembuluh darah lebih siap menerima aliran darah. 2. Geser cincin. Bentuk cincin dengan ibu jari dan telunjuk di bagian pangkal, geser perlahan ke arah tengah atau sedikit lebih atas tanpa menekan keras. Hindari gerakan mendadak dan perhatikan area frenulum. Jika terasa sensitif, lakukan 2 hingga 3 set masing-masing 6-8 kali geseran. Teknik ini membantu membangunkan ujung-ujung saraf dan meningkatkan kembali persepsi sentuhan yang sering berkurang seiring usia. 3. Stimulasi perineum. Perineum adalah area di antara alat kelamin dan anus kaya akan saraf dan pembuluh darah. Dengan ujung 2 jari dan sedikit pelumas, berikan tekanan lembut secara melingkar selama 60 hingga 90 detik. Area ini berperan penting dalam mengatur keluarnya darah dan merelaksasi otot dasar panggul yang membantu mempertahankan kekerasan tanpa rasa cepat lelah. Jika Bapak memiliki wasir atau rasa tidak nyaman, hindari tekanan langsung dan cari titik yang tidak menimbulkan nyeri.
mini ringkasan akhir pangkal geser dan perineum. 3 bagian sederhana yang bekerja bersama untuk membantu tubuh merespons dengan lebih tenang dan efisien. Agar praktik ini tidak terasa memberatkan saya, sarankan Bapak memulainya dengan rutinitas sederhana sekitar 10 menit 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Pilih waktu ketika energi tubuh relatif tenang, bukan tepat sebelum tidur dan bukan setelah makan besar. Mulailah dengan 2 menit pernapasan lambat. Tarik napas melalui hidung, hembuskan perlahan melalui mulut. Tujuannya menurunkan ketegangan dan memberi sinyal aman pada sistem saraf. Lanjutkan dengan 3-4 menit kompresi ritmis. Setelah itu 2 hingga 3 menit geser cincin dan 1 hingga 2 menit stimulasi perineum. Akhiri kembali dengan 1 menit pernapasan tenang. Dalam praktik, saya banyak pasien merasa lega ketika saya mengatakan ini jika ereksi muncul itu baik. Jika tidak muncul itu juga tidak masalah. Latihan ini bukan ujian melainkan proses melatih tubuh. Setelah 2 minggu perhatikan perubahan kecil. Rasa hangat respons pagi hari yang lebih baik atau ketenangan saat memulai keintiman. Jika respons terasa positif lanjutkan. Jika ingin menambah cukup tambahkan 1 atau 2 menit pada tiap bagian. Ingat konsistensi hampir selalu mengalahkan intensitas. Salah satu pertanyaan yang paling sering saya dengar adalah, "Dok, kapan saya bisa merasakan perubahan?" Jawabannya jujur adalah bertahap bukan instan. Pada pria yang melakukannya secara konsisten, tanda-tanda awal sering muncul dalam 7 hingga 14 hari. Bukan selalu ereksi yang langsung kuat, melainkan rasa hangat yang lebih merata respons pagi hari, yang sedikit membaik dan perasaan lebih tenang saat memulai keintiman. Memasuki minggu ketiga hingga keempat, banyak pria melaporkan respons ereksi yang lebih stabil dan kecemasan yang berkurang. Tubuh terasa tidak lagi melawan, melainkan mulai bekerja sama. Perlu diingat ini adalah rata-rata, bukan janji. Setiap tubuh memiliki ritme yang berbeda. Ada beberapa kesalahan umum yang sebaiknya dihindari. Yang pertama adalah menekan terlalu kuat. Lebih keras tidak berarti lebih efektif. Tekanan berlebihan justru dapat menyebabkan iritasi dan menurunkan sensitivitas. Kesalahan kedua adalah menggunakan produk dengan aroma menyengat atau sensasi panas. Pada kulit yang lebih matang, iritasi dan peradangan lebih mudah terjadi. Kesalahan ketiga adalah melakukannya dengan tergesa-gesa. Sistem saraf tidak merespons tekanan atau paksaan. Ia membutuhkan sinyal aman dan ritme yang sabar. Jika setelah 6 minggu tidak ada perubahan sama sekali, saya sarankan untuk berkonsultasi. Bukan sebagai kegagalan, melainkan sebagai informasi penting untuk menyesuaikan perawatan secara lebih personal. Izinkan saya menutup pembahasan hari ini dengan satu pemikiran penting. Seksualitas di usia matang bukanlah tiruan dari masa muda. Ia bukan tentang kecepatan, bukan tentang pembuktian, dan bukan tentang memaksa tubuh bekerja seperti dulu. Seksualitas di usia ini adalah versi yang berbeda, lebih sadar, lebih tenang, dan jika dirawat dengan cara yang tepat seringkali justru lebih stabil dan bermakna. Pijat terapeutik yang kita bahas hari ini bukan sekadar teknik sentuhan. Ia adalah alat kesehatan. Dengan tekanan yang lembut, ritme yang lambat, dan pernapasan yang tenang, tubuh diberi kesempatan untuk belajar kembali. 3 area utama pangkal bagian tengah dan perineum bekerja bersama untuk membantu darah masuk bertahan dan pada saat yang sama menurunkan ketegangan batin. Konsistensi hampir selalu lebih penting daripada intensitas, dan keamanan harus selalu menjadi prioritas. Jika penjelasan ini memberi Bapak pemahaman yang lebih jernih, silakan subscribe, tekan tombol suka, dan tuliskan di kolom komentar bagian mana yang ingin Bapak mulai minggu ini. Berbagi pengalaman juga dapat membantu pria lain yang mungkin sedang menghadapi hal serupa. Saya Dr. Siti Rahmawati. Sampai bertemu di video berikutnya dengan pembahasan sederhana lainnya, agar kesehatan intim dan kehidupan sehari-hari dapat saling mendukung dengan lebih baik.